masuk ke dalam flush tank. Yang berikutnya kita lihat lagi untuk pipa 25 ya di sini. Pipa 25 ini saya tidak tahu yang 2,95 ini mau dipakai di mana. Nah, ini saya tinggal klik saja linknya 295, kemudian saya balik ke 3D model scheme pipe. Nah, di sini akan di-highlight lagi. Nah, ternyata yang ini ya. Jadi yang pipa yang tegak ini yang panjangnya adalah 2,95. Setting and grouping, kemudian ini berdasarkan family, kemudian yang kedua ini berdasarkan level ya, seperti ini. Jangan lupa grand totalnya kita centang ya. Klik OK. Nah, kita tahu di sini. Ternyata untuk roof drain itu butuh 28 buah pada elevasi 10,35. Nah, sama seperti di pipe schedule sebelum, ini sudah muncul ya. Selanjutnya di sini kita akan lihat juga untuk di sini water closet ya. Saya coba klik water closetnya, kemudian saya lihat 3D model. Nah, ini sudah di highlight langsung ya seperti ini. Jadi kita dengan mudah mendeteksi quantity yang kita masukkan di dalam schedule yang sudah kita hitung, di mana sih elemennya. Nah, ini sudah terbaca ya seperti itu. Yang terakhir di sini saya akan bagikan juga untuk menghitung fitting ya. Kita masuk ke menu view. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalumata di channel BIM Engineering Polindo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial software BIM dalam pemodelan mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, di video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana cara kita memodelkan elemen-elemen plumbing maupun electrical, khususnya untuk plumbing seperti closet ya. Kemudian ada juga wastafel dan floor drain. Nah, di video sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana cara kita untuk memodelkan mulai dari pipa, fixture, dan fittingnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari tampilan 3D, secara skema ya, secara skema baik dari fixture-nya maupun piping-nya, juga dengan fitting-nya, maka kita bisa melihat bahwa bangunan ini memiliki cukup banyak elemen ya. Misalkan di sini ternyata di bagian atas ini juga ada ya seperti ini. Jadi ada roof drain, kemudian pada bagian talang samping juga di sini ada roof drain ya. Nah, ini tentunya harus kita hitung semuanya. Nah, bagaimana cara kita menghitung atau mengeluarkan kuantiti dari semua elemen yang sudah kita modelkan. Oke, di sini saya akan membagi menjadi 3 ya. Pertama, kalau teman-teman perhatikan di bagian gambar, nah di sini ada 3 elemennya. Pertama ini pipa. Jadi elemen pipa ini akan kita hitung terpisah. Yang kedua yang akan kita hitung terpisah juga adalah bagian fitting ya. Nah, karena biasanya di fitting ini dia ukurannya tergantung dari pipa yang disambung ya. Misalkan di sini ukurannya diameternya 100, ini 100 berarti ini fittingnya atau bandnya ini adalah diameter 100 tentunya. Kalau di sini 65 pasti juga 65. Jadi fitting itu akan mengikuti dimensi atau diameter daripada pipa tersebut. Yang berikutnya kita akan menghitung untuk fixture ya. Nah, dari fixture ini, fixture yang saya maksud adalah wastafel, kemudian floor drain, closet, kemudian juga jet shower ya. Nah, jadi ada 3 yang akan kita hitung di saat ini. Saya akan bagikan yang pertama pipa, kemudian yang kedua adalah fixture-nya, kemudian yang ketiga itu adalah bendingnya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, ini saya tutup dulu. Oke, seperti ini. Saya tutup, ini saya tutup lagi, ini juga saya tutup. Nah, teman-teman akses menu view ya di sini. Dari menu view ini ketika terbuka silakan klik pada bagian schedule. Nah, di sini kita akan pilih yang schedule quantities. Nah, di schedule quantities ini kita akan melihat yang pertama itu adalah elemen pipa. Jadi kita ketik saja pipe ya di sini. Nah, jadi ada pipe accessories,
pipe fitting, pipe insulation, pipe placeholder, dan pipes. Jadi di sini ada beberapa pilihannya. Nah, yang akan kita gunakan adalah pipes ya di sini. Kita klik OK di sini. Nah, setelah kita klik OK, di schedule properties-nya akan dimintakan. Yang pertama itu kita masukkan dulu family-nya ya. Kita pilih family di sini, kita masukkan. Kemudian kita akan memasukkan juga tipenya ya di sini. Tipe. Kemudian kita akan memasukkan sistem. Jadi sistem type-nya ini pentingnya untuk membedakan apakah ini untuk air kotor, air bekas ya atau air bersih. Oke, sistem type. Kemudian yang berikutnya kita akan memasukkan panjangnya. Length, panjang dari pipa tersebut. Kemudian setelah length kita akan memasukkan diameter di sini atau size ya. Oke, diameter. Kemudian berikutnya kita akan masukkan juga jumlah ya. Seperti ini. Jadi yang akan kita masukkan family, type, system type, length, diameter, dan count. Nah, ini bisa kita pindah ya. Misalkan diameternya ini saya pindah di atas. Setelah type, kemudian count-nya juga sama. Seperti itu. Oke, jika sudah, silakan diklik OK. Nah, setelah diklik OK, dia akan tampil seperti ini ya untuk pipe schedule. Nah, di sini masih dalam bentuk yang tidak tersusun rapi dan kita juga masih cukup bingung untuk melihat ya. Nah, saya akan buat ini lebih mudah untuk dibaca. Yang pertama, saya akan kelompokkan pipa itu berdasarkan tipenya. Misalkan air kotor, air sisa, dan air bersih. Oke. Untuk mengelompokkan berdasarkan tipe, teman-teman pergi ke menu sorting and grouping. Nah, kemudian pada pilihan sorting and grouping, pilih sort by, kemudian ini diganti ke type. Nah, ketika kita ganti ke type di sini, centang pilihan footer ya di sini. Agar di bagian footernya ini akan kita hitung jumlahnya, per buah dan totalnya berapa. Nah, kemudian yang terakhir kita akan pilih grand total. Saya coba OK. Nah, teman-teman perhatikan ternyata di sini untuk pipa air bersih dia ada 18 potongan ya, bukan 18 buah tapi ada 18 potongan. Nah, untuk diameter 15 mili ya, ini jumlahnya ada 1, oke, 2, 3, 4, ada 5 ya. Kalau kita hitung satu-satu seperti kan repot. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan lagi groupingnya di sini berdasarkan diameter di sini. Oke, saya tambahkan lagi. Maka teman-teman bisa lihat di sini, oh ternyata untuk pipa dengan tipe pipa air bersih diameter 15 mili berarti yang kita butuhkan adalah 5 potongan. Nah, 5 potongan itu panjangnya sudah ada di bagian kanan ini. Nah, oke. Sekarang panjangnya ini masih dalam satuan milimeter. Kita akan mengganti panjangnya ini dalam satuan sentimeter ya. Klik format unit, kemudian use project settingnya kita matikan, ganti ke sentimeter. Jangan lupa untuk roundingnya adalah 2 decimal places. Kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, untuk pipa air bersih ada 5 potongan ya dengan diameter 15 mili atau setengah inch. Kemudian sistemnya adalah air bersih ya di sini. Kemudian untuk panjangnya di sini sudah ada ya. Nah, kemudian yang tipe dengan diameter 25 mili atau 1 inci ya, di sini juga sudah ada. Count-nya adalah 13 potongan dan juga di sini sudah ada panjang-panjangnya. Jadi di sini sudah cukup mudah ya. Kalau teman-teman masih kesulitan, ini boleh juga diganti ke satuan meter. Format unit, ini saya ganti ke meter. Oke, nah ini sudah ketahuan ya, kita harus potong berapa di sini, ukurannya sudah ada semua. Yang berikutnya, dari setiap diameter ini, saya akan tambahkan lagi total panjang ya. Jadi ketika kita mau membeli pipa, kita kan harus tahu berapa panjangnya. Oke, saya akan masuk ke formatting. Untuk pilihan length-nya, di sini saya akan calculation total. Kemudian untuk count-nya juga saya akan calculation total. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, teman-teman lihat ternyata untuk pipa 1 inci di sini atau 25 mili
kita butuhnya 18,43 meter. Nah, ini tinggal kita bagi dengan panjang pipa yang tersedia di pasaran. Akan kita temukan berapa ujung yang kita butuhkan. Oke, nah ini seperti ini. Jadi kita tahu, oh ternyata kalau untuk pipa 4 inci itu butuhnya 49,7 meter. Untuk pipa 3 inci butuhnya 177 meter. Nah, pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah kira-kira kita membutuhkan pipa dengan diameter 15 sepanjang 10 cm ya ini. 10 cm ya kalau 0,1 meter. Ini akan dipakai di mana? Tentunya teman-teman bingung. Nah, Autodesk Revit sudah menyiapkan template atau menyediakan sistem kerja ya. Kalau maksud saya bukan template. Ketika teman-teman klik di bagian length-nya ini, coba teman-teman klik pada 3D model scheme pipe-nya. Ini langsung di-highlight ya seperti ini. Jadi di-highlight dengan warna biru. Jadi kita akan tahu ternyata pipa yang saya klik itu adalah pipa air bersih. Posisinya dia ada di sini ya. Nah, itu kita lihat. Nah, ternyata dia ada di sini. Jadi dengan mudah kita bisa tahu, oh ini yang panjangnya 10 cm tadi ya. Ini. Jadi yang panjangnya 10 cm ini, dia ternyata pipa yang masuk ke dalam flush tanknya ya di sini. Jadi ada pipa yang akan masuk ke dalam flush tank. Yang berikutnya, kita lihat lagi untuk pipa 25 ya di sini. Pipa 25 ini saya tidak tahu yang 2,95 ini mau dipakai di mana. Nah, ini saya tinggal klik saja lengthnya 295, kemudian saya balik ke 3D model scheme pipe. Nah, di sini akan di-highlight lagi. Nah, ternyata yang ini ya. Jadi yang pipa yang tegak ini yang panjangnya adalah 2,95. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk schedule pipingnya ya. Untuk kita mendapatkan berapa panjang pipa berdasarkan sistem. Berikutnya saya akan bagikan lagi untuk fixture ya. Nah, fixture ini berkaitan dengan elemen-elemen yang kita pakai. Misalkan di sini saya jelaskan tadi ada water closet, ada jet shower, kemudian ada juga floor drain. Masih di langkah yang sama, masuk ke schedule, pergi ke schedule quantity, kemudian di sini saya akan pilih seperti ini ya. Jadi fixture ya. Jadi di sini teman-teman misalkan ini kalau sudah dipilih di sini, oke, plumbing, pilih plumbing fixtures. Oke, klik OK. Nah, kemudian saya akan mulai masukkan, kalau fixture tidak terlalu banyak ya. Dia cukup family. Kemudian type ya di sini. Type. Selanjutnya count ya, bisa juga count di sini, jumlah, dan yang terakhir yang penting adalah level. Kenapa kita perlu level? Karena biasanya ada fixture yang digunakan di roof drain pada level 4,5 dan level 9, misalkan seperti itu. Ini kita lihat ya. Klik OK. Sama seperti sebelumnya, dia akan muncul seperti ini. Oke, nah di sini kita sudah lebih mudah ya melihat. Nah, di sini type-nya kosong karena memang sistemnya family. Ini yang type ini saya delete saja kolomnya ya. Nah, seperti ini. Oke, inilah fixture-fixture yang kita gunakan di dalam project kita. Nah, selanjutnya saya akan bedakan atau saya akan grouping lagi berdasarkan family dan juga berdasarkan level. Masuk ke sorting and grouping, kemudian ini berdasarkan family, kemudian yang kedua ini berdasarkan level ya, seperti ini. Jangan lupa grand totalnya kita centang ya. Klik OK. Nah, kita tahu di sini. Ternyata untuk roof drain itu butuh 28 buah pada elevasi 10,35. Nah, sama seperti di pipe schedule sebelumnya, kita akan buktikan di mana sih. Contoh misalkan di sini kan keterangannya level 10,35. Di mana sih posisinya? Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Kemudian pilih 3D model scheme pipe. Nah, ini kita perkecil lagi. Kita cek dia ada di mana. Oke, dia nanti nyala ya di dalam gambar. Nah, ini. Ini sudah di highlight. Nah, ternyata dia ada di bagian sini ya. Nah, ini. Oke, kita lihat. Nah, dia ada di bagian sini. Oke, ini ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi plumbing fixture-nya di sini ada apa lagi. Ternyata ada Jarton Rising Spray. Nah, ini di level 00, ini pasti di lantai ini, lantai dasar. Kita lihat ya, yang mana yang dimaksud dengan fixture ini.
klik 3D model scheme pipe, kemudian kita scroll out ya ke belakang, tunggu sampai di screen berwarna biru. Nah, ini sudah ada di highlight ya ini. Nah, yang highlight ini kita zoom lagi, kita lihat. Oke, nah ternyata yang dimaksud itu adalah benar ya, si jet showernya. Ini sudah muncul ya. Selanjutnya di sini kita akan lihat juga untuk di sini water closet ya. Saya coba klik water closetnya, kemudian saya lihat 3D model. Nah, ini sudah di highlight langsung ya seperti ini. Jadi kita dengan mudah mendeteksi quantity yang kita masukkan di dalam schedule yang sudah kita hitung, di mana sih elemennya. Nah, ini sudah terbaca ya seperti itu. Yang terakhir di sini saya akan bagikan juga untuk menghitung fitting ya. Kita masuk ke menu view, schedule, kemudian kita pilih schedule quantity. Nah, di sini kita masuk lagi ke plumbing. Nah, di plumbing di sini kita akan pilih fitting ya di sini. Jadi ini plumbing, pipe system, planting, fixture. Oke. Ini plumbing fixture, plumbing equipment, pipe fitting. Kita klik OK. Kemudian di pipe fitting ini kita masukkan lagi pertama family, kemudian type ya di sini. Kita pilih type. Kemudian jumlah ya, count di sini. Setelah count kita akan masukkan juga level. Oke, kita akan tahu ini ada di mana ya untuk fittingnya. Dan yang berikutnya adalah size. Oke. Nah, kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada. Nah, seperti biasa akan saya grouping dulu ya, berdasarkan tipe, family, dan juga berdasarkan level. Oke. Sini saya edit lagi di sini, kemudian masuk grouping. Ini berdasarkan family. Oke, kemudian yang kedua berdasarkan level. Oke, kemudian yang ketiga berdasarkan size. Nah, grand total dan diklik OK. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ternyata kita punya bending di sini schedule 40, di sini di level 0 untuk 15. Nah, ini saya belum tahu atau mungkin saya lupa ya. Ini apa ya? Nah, ini kita bisa mengecek ke dalam model scheme-nya. Silakan diklik, nanti dia akan nyala. Ternyata yang ini ya. Nah, ini. Jadi elbow ya, elbow yang pada bagian pipa dengan diameter 15 mili ya, seperti itu. Jadi kita dengan mudah mengetrack ya. Selanjutnya di sini kalau kita perhatikan ada yang namanya tipe yang lain. Ini ada reducer ya. Reducer ya. Kalau kita perhatikan di sini reducer dari 25 ke 15. Nah, ini kita bisa track juga. Silakan diklik 25-15 ini, buka 3D model scheme pipe-nya, kita perhatikan dia ada di mana. Oke, ternyata dia ada di sini. Nah, ini dari pipa yang besar ya di sini masuk ke pipa yang kecil. Ini ada reducer. Selanjutnya di sini kita lihat juga. Nah, di sini ada juga reducer ya. Dari 80 ke 65. Dari pipa kalau ini 3 inci ya, ini menjadi 2 inci setengah. Kita lihat di mana. Kita perkecil gambarnya. Oke, ini harusnya sudah di highlight ya. Kita tunggu, kita cek di mana ya. Nah, ternyata dia di bagian depan ya, ada di sini. Oke, kita perhatikan di sini, kita zoom saja. Oke, di sini ternyata ada reducer ya. Nah, seperti ini. Jadi dari di sini untuk roof drainnya, di sini menggunakan ukuran yang cukup besar ya. Di sini 3 inci, kemudian dia masuk ke 2 inci setengah atau di pipa air sisa. Jadi demikian yang bisa saya bagikan bagi teman-teman. Ini semoga bermanfaat. Jika ada kesulitan atau ada pertanyaan atau ingin belajar tentang Autodesk Revit, khususnya Revit struktur, arsitektur, dan MEP, saya juga menyediakan materi-materi berbasis online dan juga saya bisa membantu teman-teman jika ada kesulitan atau ingin kursus ya, silakan hubungi WA saya atau kontak saya yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.